Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang saham masuk MSCI. Nah, syaratnya apa? Nah, MSCI ini adalah selain Konglo ya, adalah kata kunci yang banyak dicari di 2025 ini. Kenapa? Karena dia menjadi salah satu acuan utama bagi reksadana dan ETF yang di level global dalam menyusun portfolio. Nah, sebagai gambaran, di akhir 2024, reksadana dan ETF di luar negeri yang menggunakan MSCI sebagai acuan ya, itu kurang lebih ada 6.600 triliun untuk yang World Index. Kemudian kalau yang emerging market itu juga bangsa 6.000 6 ribuan triliun. Itu reksadana indeks tok loh ya, belum reksadana yang aktif. Nah, setiap tahun saya pernah baca waktu itu presentasi dari entah OJK apa regulator, oh regulator India waktu itu. Eh, itu setiap tahun tumbuh kira-kira 8 sampai 10%. Nah, bayangkan total pool of fund-nya ada 6.000 sampai 7.000 T, setiap tahun grow 8-10% dari sisi AUM, dan mereka menggunakan MSCI sebagai acuan. Nah, kalau misalnya berhasil masuk, dapat bobot ya, ya 1% dari 6.000 T itu kan sudah 60 triliun. 0,1% juga sudah 6 triliun gitu. Nah, jadi tergantung bobotnya, perusahaan itu bisa mendapat inflow asing antara miliar sampai dengan puluhan T gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, syarat untuk masuk MSCI apa? Supaya lebih jelas, saya menggunakan studi kasus BRMS dan bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Nah, MSCI itu sebetulnya sangat terbuka. Kalau kamu ke websitenya, dia publikasikan. Ya, ini ada linknya, walaupun di gambar nggak bisa diklik ya. Tapi di Google aja. Itu ada panduan masuk ke MSCI sekitar 209 halaman. Kemudian ada lagi panduan-panduan yang lain. Nah, eh, yang kalau saya rangkum ya, dan saya ambil dari halaman rangkumannya, secara umum kurang lebih seperti ini. Eh, nah, ini adalah untuk MSCI standar. Sorry, saya agak besarkan ya. Jadi MSCI itu membagi negara jadi tiga kategori. Frontier, Emerging, Develop. Develop itu negara maju. Emerging ini negara berkembang. Frontier ini, maaf ya, misalnya kayak Sri Lanka, Pakistan. Jadi negara-negara yang pasar modalnya mungkin masih jauh lah, maksudnya masih di bawahnya negara berkembang. Indonesia masuk mana? Indonesia masuk negara berkembang. Nah, develop itu ya sudah yang maju, Jepang, US, Singapura, dan sebagainya. Nah, eh, untuk bisa masuk ke dalam develop, untuk frontier sama emerging, no requirement, artinya tidak perlu ada syarat. Tapi kalau untuk negara maju, ini country GNI per kapita 25% above world high income threshold to 3 consecutive years. GNI itu gross national income. Jadi kayak seperti pendapatan nasional, ada istilah saya lupa namanya apa ya. Kalau GNI itu gross national income, Indonesia bahasa Indonesianya pendapatan nasional bruto kalau nggak salah. Tapi dia per orang. 25% di atas kategori yang World Bank selama 3 tahun berturut-turut. Kita nggak usah pusing inilah. Toh Indonesia sudah jelas kok kita negara berkembang kok gitu. Nah, kemudian size liquidity requirements ya. Jadi frontier ini kita bisa tulis ya. Dia bagi dua nih, entry sama maintenance. Jadi nggak semua saham dalam suatu negara itu masuk. Nah, untuk bisa masuk itu minimal satu, ini minimal tiga, ini minimal lima. Ya sudah pasti jumlah saham di Indonesia banyak. Nah, kemudian company size full market caps 2,964 billion, million US dollar, MM itu million ya. Jadi kalau frontier 155 juta dolar, kalau emerging market itu 2,964, kalau develop itu 5,9 billion. Gampangnya 6, 3, dan 155 gitu. Ya. Nah, kemudian security size atau float market cap 78 juta dolar, 1,4 miliar US dollar, 2,9 miliar US dollar. Kemudian ada security liquidity 2,5% ATVR.
15% ATVR, 20% ATVR. Maintenance kurang lebih sama. Ya, jadi ini untuk entry dan kemudian tetap berada di situ. Nah, kemudian ada faktor kualitatif accessibility kriteria. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, eh, jadi kalau kita ambil kategori negara berkembang, Indonesia kan sudah kategori itu. Untuk bisa masuk ke dalam MSCI itu ada tiga ketentuan, masuk dan bertahan ya, entry sama maintenance. Full market caps 2,96 miliar juta 2.965 juta US dollar, kira-kira 49,5 T. Nah, free float market cap 1.482 juta, kira-kira setengahnya, itu 24,7 triliun dan 15% ATVR. ATVR itu singkatan dari Annualized Traded Value Ratio. Awalnya saya sempat apa mix up dengan bukan trading value gitu. Jadi ada ATVR, ada satu lagi istilahnya yang mengacu kepada transaksi harian bursa gitu. Ternyata bukan itu. Nah, kita pakai contoh kasus BRMS. Jadi kalau misalkan kamu punya RTI, kamu atau punya langganan fitur saham apapun yang bisa melihat profil perusahaan, tinggal diklik aja di bagian profiles. Nah, kelihatan pemegang saham BRMS itu ada Emirates Lestarian Global, ada Glass Trust, Sugiman Halim, Maybank Sekuritas, CGS Internasional, CGS ini. Biasanya ini kalau bukan saham jaminan repo, itu biasanya mungkin pakai nama sekuritasnya gitu. Karena setahu saya sekuritas itu mereka tidak ambil posisi sampai sebanyak itu sih. Kalau mereka ambil, ya antara pakai jaminan repo atau mungkin atas nama investornya ya. Saya nggak tahu gimana kesepakatannya. Saya sih menduga ini jaminan repo. Kemudian ada PT Bumi Resources. Kalau ada P artinya pengendali. Kemudian ada direksi, komisaris, dan masyarakat. Nah, total lembarnya 141 miliar lembar. Nah, yang dimaksud dengan full market caps itu adalah 715 dikalikan 141 miliar lembar saham ini. Dapatlah 101,3 T. Di atas 49,5 memenuhi syarat. Free float market caps 715 harga saham. Nah, saya kalikan eh, lembar saham yang dimiliki oleh masyarakat yang 57,8 miliar ini. Nah, jadi free float itu kalau di bahasa MSCI security apa tadi? Eh, security size atau float market caps itu mengacu kepada jumlah lembar saham yang bisa dibeli dengan bebas oleh masyarakat. Karena kalau misalnya kayak pemilik 25%, 7%, 5%, ini kemungkinan adalah investor utama atau investor jangka panjang, apalagi kalau ada P-nya. Ini artinya investor pengendali. Nah, kalau investor pengendali, eh, mereka kalau mau melepas saham itu harus kayak izin ke OJK dulu ganti pengendali. Nah, kalau investor utama sih nggak perlu, tapi dia harus buat pemberitahuan kepada publik. Dia jual tanggal berapa, harga berapa, sebanyak berapa lembar, sebelum jual berapa, setelah jual berapa. Beli juga yang hal yang sama. Nah, jadi mungkin tidak se-convenience itu. Yang paling convenience adalah yang masyarakat ini, 57,8 miliar ini. Nah, sehingga itu dianggap sebagai free float. Nah, perkalian antara free float dengan harga saham dapatlah free float market caps, 41,3 T. Di atas 24,7. Jadi memenuhi syarat. Nah, kemudian ada ATVR, Annualized Trading Value Ratio. Annual trading value ratio itu pas saya baca dokumennya ada dua periode. Ada 3 bulan sama 1 tahun. Karena dia mencegah jangan sampai saham yang baru aktif 1 bulan terakhir karena volumenya besar itu kelihatan besar. Jadi dia mau lihat 3 bulan sama 1 tahun konsisten apa tidak. Seperti itu. Nah, untuk mencari ATVR, kita cukup kalau punya RTI, kamu ke bagian analytics, ya, analytics kamu scroll ke bawah, 3M, 3 bulan. Nah, per tanggal saya ambil itu turnover 29,8 T. Artinya selama 3 bulan terakhir itu terjadi value transaksi 29,8 triliun. Nah, kemudian kalau yang 1 tahun kamu klik 1Y 95,5 triliun. Nah, jadi eh,
Kalau dia 3 bulan, kan dia annualize ya. Annualized traded value. Karena dia 3 bulan harus kita setahunkan. Jadi ke 3 bulan saya kalikan 4, 119,2. Kalau yang 1 tahun tidak perlu lagi dikalikan 12. Maksudnya tidak perlu disetahunkan lagi. Jadi pakai 95,5. Nah, rumus daripada ATVR ini sederhana. Nilai transaksi tahunan dibagi free float market caps. Pakai yang free float ya, bukan pakai yang total. Nah, 119,2 yang angka ini dibagi dengan angka 41,3 ini. Nah, dapatlah angka 481%. Artinya kalau perusahaan ini size-nya 24,7, dalam setahun itu trading transaksinya 120, hampir gitu ya. Nah, jadi sekitar hampir 5 kali lipatnya, di atas 15% masuk. Kemudian 95,3 T yang 1 tahun dibagi sama yang 1 tahun lebih kecil, artinya transaksinya mungkin baru aktif belakangan ini, tapi persentasenya 385%, di atas 15% masuk juga. Jadi kalau murni hanya melihat angka kuantitatif, BRMS ini masuk dalam kriteria MSCI standar. Nah, apakah ada seleksi kualitatifnya? Oh, sudah pasti ada. Nah, seleksi kualitatifnya itu bisa dilihat pada kolom C ini. Ya, kolom C ini yang ada di sini. Ya, kalau saya perbesar, itu ada openness to foreign ownership, ease of capital inflows or outflows, efficiency of operational framework, availability of investment instrument, stability of institutional framework. Nah, kalau teman-teman pernah kerja di institusi kayak saya seperti itu ya, dan kamu deal sama nasabah institusi, biasanya kalau dalam proses due diligence itu ada banyak yang perlu kamu centang atau kamu jawab gitu. Nah, ini mungkin kurang lebih seperti itu juga. Nah, centangan-centangannya atau pertanyaannya bisa seperti gini. Eh, Kalau perusahaan ini kepemilikan asingnya dibatasi apa tidak? Asing boleh beli semua nggak? Atau cuma boleh maksimal berapa persen? Nah, kemudian kan dana asing dari luar negeri. Mata uangnya juga dolar gitu kan. Proses konversinya gampang nggak? Kalau dia dari dolar convert ke rupiah, sama rupiah convert balik ke dolar, itu apakah dibatasi jumlahnya ya, dan segala macam. Nah, kemudian ketika dia dapat dividen atau dia jual dia mau tarik, repatriasinya mudah apa tidak? Berapa hari proses settlementnya? T2 apa tidak? Karena standar internasional itu T2. Nah, apakah kalau ini dalam istilah operation ya, transaksi saham atau obligasinya itu DVP? Ya, DVP itu delivery versus payment. Artinya barangnya kamu deliver, kamu juga dapat pembayarannya. Dan sebaliknya kalau kita jual. Nah, bisa short selling apa tidak? Apakah ada reksadana ETF atau indeks yang besar yang mengcover negara tersebut? Apakah ada ketersediaan instrumen derivatif? Apakah ada pengawasan OJK? Seberapa jauh pengawasan OJK? Nah, itu semua merupakan faktor-faktor subjektif yang nantinya mempengaruhi ya, yang walaupun secara kuantitatif masuk, mungkin bisa jadi nggak masuk atau masuk tapi nominalnya dilakukan penyesuaian. Nah, untuk mengetahui, jadi kan tadi sahamnya masuk. Pertanyaannya, dia masuk itu bobotnya berapa gitu ya. Nah, kalau bobot sih sederhana aja. Kita pakai free float market caps. Jadi kalau misalnya perkalian, kan tadi free float market capsnya si BRMS itu eh, 41,3. Ditambah lagi saham-saham yang memenuhi syarat tadi, berapa semua, misalnya totalnya 100 triliun. Terus si saham ini dia 3, 3 bagi 100 ya bobotnya 3%. Nah, bobot 3% ini eh, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi ini. Nah, faktor-faktor tadi ini nanti akan menghasilkan, kalau saya baca dokumennya, yang disebut dengan Foreign Inclusion Factor atau FIF. Nah, FIF ini misalnya saya kasih contoh aja ya. Telkom ini kan telekomunikasi. Ini termasuk industri strategis. Bobotnya dibatasi gitu. Ada juga foreign room. Foreign room itu misalnya gini, Telkom itu kepemilikan asing cuma boleh 40%. Lebih dari 40% nggak boleh. Nah, kemudian dari 40% ini ternyata market sudah punya 38, sisa 2%. Nah, kalau cuma sisa 2%, bobotnya Telkom tadi misalnya 3%, tapi karena cuma boleh dibeli 2% sahamnya, ya udah dia diskon gitu. Mungkin dari 3% cuma jadi 0,3% misalnya.
Nah, kepemilikan oleh investor besar ini nggak cuma dari negara gitu, bisa juga keluarga, institusi besar, pemerintah. Bahkan kalau misalnya terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan dibandingkan kumpulan-kumpulan saham di dalam portfolio ya MSCI, itu juga bisa membuat mereka melakukan diskon. Jadi diskon FIF ini ibaratnya hanya dia yang tahu, kita nggak tahu. Ya. Kalau yang terakhir saya baca ya kayak saham brand gitu kan. Ketahuan ternyata ada dua pihak punya 8%. Dari total 11% free float. Akhirnya nggak jadi masuk seperti itu. Ada juga kayak DSSA. Kemarin waktu masuk MSCI, last minute dia diskon 50% bobotnya. Jadi memang penentuan bobot ini sangat subjektif ya. Karena untuk faktor yang kualitatif ini tergantung analis daripada MSCI ya. Nah, jadi tadi contohnya ya, kalau 3% dengan FF tadi bisa 1,5%, bisa lebih kecil lagi. Nah, apakah ada istilah large caps, medium caps, small cap untuk MSCI? MSCI itu cuma ada dua, MSCI standar sama MSCI small caps. MSCI standar sama small cap ini bukan indeks, tapi lebih ke investment universe. Baru dari investment universe ini dipilih-pilih masuk ke dalam indeks. Nah, MSCI standar kalau kita baca definisinya, mewakili 85% daripada market cap suatu negara. Market cap-nya juga investable market caps. Jadi nggak semua saham dia hitung. Dia cuma hitung dari saham-saham yang investable aja. Nah, dari 85% ini diurutin yang bobotnya paling besar ke paling kecil. 1 sampai 70% dianggap blue chip. Kalau istilah kita blue chip, dia disebut dengan large caps. Urutan ke 71 sampai 85 disebut medium caps. Eh, dan kalau sisanya ya dari 86 sampai dengan 100 itu dianggap small caps gitu. Nah, jadi kalau MSCI standar itu 85% daripada investable market caps, tapi kalau MSCI small caps itu sisa 15%-nya. Nah, tidak ada pemisahan yang jelas antara large sama medium berapa. Jadi ini kalau secara statistik kita pakai urutan aja. 1, 2, 3, 4 sampai urutan 70 itu besar. Kemudian 71 sampai 85 itu sedang. Nah, angka 70 itu berapa? Ya nggak tahu. Karena nanti pada saat diurutin, kita baru bisa tahu angka peringkat 70 itu berapa. Begitu. Nah, kalau yang small cap juga sama, cara hitungnya sama persis ya. Cuma kalau small cap kita baca dia punya aturan MSCI, itu lebih kecil ya. Eh, oh di sini nggak ada ya, tapi di eh, dokumen lengkapnya dituliskan sih. Kalau misalnya untuk large cap itu eh, 3 billion sama 6 billion atau setara dengan tadi bukan bukan 3 billion maaf. Eh, oh ya ini. Ya, 3 billion sama 1,5 billion ya. 50 T sama 25 T gitu. Nah, kalau yang small cap itu jauh lebih kecil. Angkanya adalah 400 juta untuk market caps sama 200 juta untuk free floatnya. Jadi 6,68 T sama 3,34 T. Nah, kapan rebalancing MSCI ini dilakukan gitu? Nah, kalau saya baca itu dilakukan 1 tahun 4 kali. Ada semi annual Mei November sama quarterly Februari Agustus. Nah, ini di halaman ini ternyata sudah ada update juga. Jadi kalau dulu MSCI sama IHSG sama. Jadi waktu LQ45 di review itu ada yang namanya evaluasi mayor sama evaluasi minor. Mayor itu artinya sahamnya keluar, sahamnya masuk, kemudian bobotnya itu di di review. Kalau rebalancing quarterly itu hanya bobotnya aja. Tapi belakangan ini dia ganti aturannya. Semua semua review itu mayor. Artinya setiap 3 bulan sekali akan ada saham yang masuk dan akan ada saham yang keluar. Nah, ternyata itu juga terjadi di LQ45. Saya pernah ketemu sama direksi bursa, katanya, oh iya Pak, kami juga ganti. Jadi sekarang tiap 3 bulan sekali ada saham masuk, saham keluar. Alasannya apa? Supaya mereka lebih mencerminkan kinerja suatu pasar. Makanya yang Agustus ini kan quarterly. Quarterly itu harusnya cuma penyesuaian bobot, tapi buktinya DSSA sama Cuan masuk.
Nah, itu kan tidak sesuai kan? Ya, rupanya memang di sini ada update. Nah, emiten yang ada di luar standar ya, karena sekarang setiap 3 bulan itu dilakukan in dan out, berarti tadinya harusnya ada di Mei semi annual, sekarang menjadi ada di November gitu. Nah, jadi eh, secara kuantitatif orang akan coba menghitung-hitung kira-kira bisa nggak eh, di bulan November ini sahamnya masuk. Nah, sekali lagi untuk masuk sekali lagi secara kuantitatif yang tadi saya sampaikan, market caps-nya kira-kira di atas 50 triliun, free float market caps-nya di atas 25 triliun, ATVR-nya itu di atas 15% untuk periode 3 bulan dan 1 tahun terakhir. Nah, hitungan-hitungan tadi itu perlu dilakukan pada bulan November. Karena bulan November ini tanggal 12 November, kira-kira kalau nggak salah di pengumuman baru dia bilang tanggal 5 November. 5 November dia akan lakukan review, kemudian efektifnya 28 November. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, penyebutan saham dalam video kali ini bukan rekomendasi buy, sell, ataupun hold. Dan ini merupakan bagian yang pertama, yaitu membahas apa syaratnya. Nah, kemudian nanti di video bagian 2 saya akan membahas bagaimana cara saham yang memenuhi syarat itu masuk dalam seleksi MSCI. Karena ternyata tidak semua saham yang memenuhi syarat otomatis masuk dalam MSCI. Nah, demikian video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih.